sahabat-sahabat Katolik. Jumpa lagi bersama saya Yolanda Claudia Ruli. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara berkatekese dengan metode BSA, baca, sharing, aplikasi. Saya mengambil tema dengan berjudul Keadilan Ekologis bagi Seluruh Ciptaan. Orang muda dan para remaja yang terkasih, keadilan ekologis harus diperjuangkan oleh setiap orang, apalagi kita mengimani Kristus yang bangkit. Kristus meminta setiap pengikutnya agar melakukan tugas pewartaan Injil kepada segala makhluk. Perubahan iklim, musim yang sudah sulit diprediksi, lingkungan yang rusak, juga persoalan sampah yang makin menjadi-jadi merupakan wujud nyata dari krisis ekologi saat ini sebagai akibat dari tidak adanya keadilan ekologis. Keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Dengan merenungkan dan mendalami subtema ini, diajak untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kita untuk menciptakan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Marilah kita memulai pertemuan ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengada. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menciptakan bumi dengan segala isinya dan mempercayakannya kepada manusia untuk menjaga dan memelihara. Namun oleh keegoan dan keserakahan, kami melalaikan tugas itu dan telah menyebabkan bumi ini mulai rusak. Kami menciptakan keadilan bagi sesama dan juga bagi semua makhluk hidup. Bantulah kami agar sebagai makhluk ciptaan-Mu yang tertinggi mampu mengangkat diri untuk mengeksplorasi bumi dengan tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan bumi ini dari hari ke hari semakin rusak. Kami mohon hadirlah bersama kami di dalam pertemuan ini agar hati kami terbuka dan menyadari berbagai kekeliruan dan kesalahan yang telah kami lakukan yang merusak keseimbangan alam ciptaan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca teks kitab suci dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup
dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta saudara-saudari sekalian untuk men-sharingkan pengalaman masing-masing lewat kolom komentar. Mari kita memasuki langkah ketiga, yaitu aksi nyata. Saya mengajak adik-adik atau kakak-kakak dan teman-teman untuk menanam pohon di tempat-tempat yang gundul. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah dengan rendah hati kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa di surga yang selalu mendengarkan seruan-seruan kita. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kelestarian lingkungan, demi mewujudkan keadilan bagi seluruh ciptaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja,
Semoga seruan Paus Fransiskus lewat Laudato Si-nya mampu menyentuh hati para pemimpin dunia untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk dapat menciptakan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, termasuk juga mengupayakan penyelamatan bumi dari kerusakan yang lebih parah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di mana saja, semoga Engkau menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab memelihara dan merawat bumi tumbuh di hati setiap orang, sehingga krisis lingkungan yang sudah terjadi dapat berangsur-angsur kembali pulih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menganugerahkan kepada setiap kita hati yang bijaksana untuk selalu peduli kepada lingkungan dan alam sekitar dengan tidak membakar, menebang, dan mengundulkan hutan-hutan yang kami miliki demi memberikan keadilan bagi ciptaan lain yang juga sangat membutuhkan lingkungan yang baik untuk berkembang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa kita lewat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami mampu mengatur hidup dengan lebih baik, agar mencapai cita-cita pastoral, unggul, cerdas, dan sejahtera, melalui pelaksanaannya musyawarah pastoral ke-9. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama sebagai umat keuskupan Atambua menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus, untuk selama-lamanya. Amin. Lagu penutup. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Tuhan memelihara setiap orang yang baik dan yang jahat, tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Hmm.